Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Markus 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini siap untuk ditolak, ya. Nah, bicara tentang hal tolak menolak, beberapa langsung mungkin pikirannya tertuju pada ketika seseorang mengungkapkan cinta, menyatakan kasih gitu ya, dan kemudian mengalami penolakan. Bahkan dulu zaman saya remaja itu ada acara di televisi itu Katakan Cinta. Saat paling mendebarkan adalah ketika menanti keputusan, diterima apa ditolak. Nah, tidak semua orang siap untuk mengalami penolakan, gitu ya. Maka tema kita hari ini mengajak kita untuk bagaimana kita ketika menghadapi penolakan, tentu bukan hanya sekedar bicara tentang asmara, begitu ya. Penolakan dalam kehidupan kita banyak hal. Nanti kita akan lihat bersama. Saya mau mengawali khotbah ini dengan satu kisah tragis, ya. Saya tidak mau menceritakan detailnya karena terlalu sedih, gitu ya. Tragis sekali. Yang dialami oleh seorang gadis dari Jepang, ya, fotonya ini tidak tahu mirip siapa waktu muda, wajahnya cantik, ya masih muda begitu ya. Nah, ada seorang pria yang jatuh hati pada gadis ini, namanya Junko Furuta. Nah, tapi ketika mengungkapkan keinginannya, Furuta ini menolak dengan alasan dia sedang tidak berminat berpacaran. Namun ternyata dia menolak orang yang salah. Ya, si pria yang ditolak cintanya kemudian mengajak teman-temannya yang yakuza gitu ya untuk menculik Furuta dan menyiksanya bahkan sampai meninggal. Ini satu contoh yang ternyata bisa terjadi, ya. Orang bisa lupa diri, orang bisa sakit hati, orang menjadi begitu marah dari sebuah penolakan. Ya. Ketika ditolak, ya, kita nggak siap. Oleh karena itu orang menjadi marah. Nggak usah jauh-jauh ke Jepang.
Prinsipnya orang Indonesia mirip-mirip. Cinta ditolak, dukun bertindak, gitu ya. Tidak semua orang siap menghadapi penolakan. Kenapa? Karena penolakan itu menyerang bagian paling prestis dari diri seseorang, ya. Bukan sekedar cinta ditolak, ya, bukan sekedar ide atau gagasan ditolak, tetapi sebuah penolakan itu menyakitkan karena mengganggu eksistensi manusia, ya. Orang punya gengsi, orang punya pride atau kebanggaan, dan ketika dia menghadapi penolakan, sebenarnya yang tercoreng itu gengsinya, gitu ya. Atau ekstrim lain gitu ya, ketika ada orang yang menjadi marah ketika ditolak, mungkin ada orang yang kemudian merasa rendah diri ketika ditolak, ya, itu membuat dia berhenti dari segala aktivitas, bahkan mungkin melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Karena itu tema kita hari ini menjadi penting, bagaimana kita bisa siap menghadapi penolakan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa siap? Yang pertama kita mau lihat dari firman Tuhan, bahwa Yesus pun mengalami penolakan. Ketika Yesus memukau orang banyak dalam Injil Markus pasal 6 yang tadi kita baca. Yesus memukau orang banyak dengan pengajarannya. Dan Yesus memukau orang banyak dengan mujizat yang dilakukannya. Ternyata itu tidak cukup untuk membuat orang banyak menerima apa yang Yesus lakukan. Mereka memang terkesan dengan pengajaran Yesus. Mereka berkata di ayat yang kedua gitu ya, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Berarti kan sebenarnya orang-orang ini sudah mengakui keluarbiasaan Yesus. Bahkan mereka mempertanyakan, dari mana Yesus memperoleh semua itu? Pengajaran yang penuh hikmat, bahkan kuasa yang mampu mendatangkan mujizat. Mereka mempertanyakan dari mana Yesus memiliki itu semua. Tetapi kesan mereka, ketakjuban mereka hilang ketika mereka mendapati bahwa Yesus ini hanyalah seorang tukang kayu, anak Maria. Dan mereka menjabarkan saudara-saudaranya, ternyata alasan mereka menolak Yesus bukan pada kemampuannya, tetapi pada subjektivitas. Nah, ini kan nggak fairnya di situ. Mereka takjub pada kuasa Yesus, tetapi mereka tidak bisa menerima latar belakang Yesus. Dan penolakan yang mereka lakukan bukan berdasarkan kemampuannya, tetapi berdasarkan latar belakang Yesus. Ini mungkin yang kerap terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita ditolak oleh orang lain bukan karena ketidakmampuan. Bisa jadi kita punya ide yang bagus, pemikiran yang baik, tetapi ternyata ketika orang melihat latar belakang kita, orang menolak, ya. Misalnya saya ini pendeta, kalau kemudian tiba-tiba saya bicara tentang ekonomi misalnya gitu ya, ide saya ditolak bukan karena ide itu sendiri, tetapi karena loh kamu kan pendeta, kenapa bicara tentang ekonomi, jadi ditolak, kan gak fair ya. Itu yang terjadi pada Yesus. Secara kemampuan, secara karya dia menunjukkan sesuatu yang luar biasa, tetapi itu semua tidak berarti ketika orang menyadari dia cuman tukang kayu, ya. Betapa sering ketika kita menyampaikan ide, gagasan kepada orang tua misalnya, ya, penolakan itu bukan karena masukan yang muncul, tetapi kamu kan masih kecil, kamu tahu apa, ya. Kebanyakan kita berprinsip begitu. Itu penolakan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apa yang mau kita lakukan? Ini satu kalimat bijak, keep calm and stay Wallace, ya. Apa itu Wallace? Ini bahasa gaul zaman sekarang.
Holes ini bahasa walikan, yang kalau dibaca dari belakang tuh slow. Ya, slow. Bahasa Inggrisnya harusnya slow, S-L-O-W. Ini kata bahasa gaul yang mau mengungkapkan kalem aja. Ya. Kalau Yesus yang maha segalanya aja ditolak, apalagi kita yang nggak ada seujung kukunya. Jadi kalau kita ditolak nggak usah sakit hati, Yesus aja ditolak kok. Ya, kita yang nggak ada apa-apanya dibandingkan Yesus ditolak ya harusnya wajar, biasa saja, kalem aja. Ya, nggak perlu sakit hati, tidak perlu merasa rendah diri. Ya, karena sebuah penolakan mungkin saja terjadi. Karena subjektivitas, karena pemikiran orang yang berbeda-beda dan mungkin kita ditolak karena perbedaan pandangan yang demikian. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya siapa yang dirugikan ketika penolakan itu terjadi. Satu ayat yang menarik dalam Markus pasal 6 ini di ayat yang ke-5, ya, di sana dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Sekilas kita melihat, wah Yesus ini berarti enggak mampu, kuasanya terbatas, kok enggak mampu melakukan mujizat. Tapi ketidakmampuan di sini bukan sebenarnya menunjukkan bahwa kuasa Yesus terbatas. Tetapi tidak ada gunanya Yesus melakukan karya di sana karena orang-orang ini tetap akan menolak. Ya, di bagian awal kita sudah melihat bahwa mereka takjub pada pengajaran Yesus. Mereka mengakui Yesus bisa membuat sebuah perkara yang luar biasa. Tetapi itu tidak ada artinya hanya gara-gara Yesus anak tukang kayu. Maka percuma bagi Yesus untuk membuat sebuah karya luar biasa di sana karena orang-orang ini akan tetap pada penolakannya. Jadi sebenarnya pihak yang dirugikan dari penolakan terhadap Yesus adalah orang-orang di sekitar itu. Mereka bisa jadi seharusnya bisa melihat karya yang lebih spektakuler dari Yesus daripada sekedar menyembuhkan orang sakit. Yesus tetap melakukan itu, tapi Yesus tidak melakukan yang lebih. Artinya sebenarnya ketika ada penolakan yang dirugikan itu orang yang menolak. Yesus nggak rugi apa-apa kok dengan ditolak. Yesus tidak dirugikan ketika dia tidak membuat mujizat di sana. Tetapi dengan menolak karya Allah, sebenarnya kita membuang kesempatan untuk mengalami kuasanya. Ketika firman Tuhan hadir di dalam kehidupan kita dan subjektivitas keterbatasan manusia kita menolak, itu hak kita. Tetapi ketika itu terjadi, kita yang rugi. Ya. Seharusnya mungkin kita bisa melihat karya Allah yang memulihkan secara luar biasa, tapi kita menolak. Ketika firman Tuhan hadir dalam kehidupan kita yang mengajak kita untuk mengampuni misalnya, dan kita menolak, yang rugi kita. Kita bisa jadi tidak mengalami pemulihan yang akan Allah tunjukkan. Ketika kita membatasi karya Tuhan hanya dengan apa yang kita pikirkan, bisa jadi kita yang tidak mengalami jalan keluar seperti yang Allah tunjukkan. Saya selalu ingat sebuah ilustrasi tentang kebanjiran. Ada orang yang karena kebanjiran menyelamatkan diri di atas atap. Gitu ya. Dia berdoa kepada Tuhan, berseru, ingin banjir ini segera surut, ingin dia ditolong begitu ya, secara luar biasa dan spektakuler. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyurutkan banjir yang terjadi. Sehingga ketika ada tim penyelamat dengan perahu karet itu datang, dia berkata, enggak, saya menantikan pemulihan yang akan Tuhan tunjukkan, mujizat yang akan Tuhan perbuat dengan menyurutkan air banjir ini. Perahu karet lewat. Ketika hari mulai sore, mulai gelap, datang lagi perahu yang kedua yang mau menjemput orang ini tetap bilang, enggak,
Saya tidak mau mengungsi. Saya mau tetap di sini dan saya mau melihat kedahsyatan Allah yang saya percaya. Dua lewat. Kira-kira yang rugi siapa? Kan orang itu. Pertolongan Tuhan sudah hadir, tetapi keterbatasan manusia menolak itu. Dan dia tidak mendapat pertolongan. Nah, saudara, bisa jadi Allah hadir dalam kehidupan kita, menyapa kita, menegur kita melalui banyak cara. Jangan keraskan hati, jangan batasi cara Allah berkarya hanya menurut pemikiran kita. Karena ketika kita menolak itu, maka kita dirugikan. Karena kita tidak mendapat kesempatan untuk mengalami karya Allah yang luar biasa. Dan kalaupun dalam kehidupan kita sehari-hari, keberadaan kita, ide kita, pemikiran kita mendapat penolakan dari orang lain, nggak perlu bersedih, nggak perlu kecewa, nggak perlu marah. Yang rugi orang itu, gitu ya, bukan pada diri kita. Kiranya kita dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan penuh hikmat Tuhan. Kita siap untuk menghadapi penolakan-penolakan yang mungkin kita alami dari orang-orang di sekitar kita, tetapi pada saat yang sama mari kita tidak mengeraskan hati, menolak karya Allah yang hendak dinyatakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin.